Bidang Kader Pemuda Muhammadiyah Cabang Batur mempersembahkan perilisan MUK Ortom sebagai berikut. MUK Muhammadiyah, MUK Aisyah, MUK Lazismu, MUK Pemuda Muhammadiyah, MUK Nasyiatul Aisyah, dan MUK Kokam. Segera lakukan pemesanan ke nomor berikut. Ayo titer ke Mas Nur Hadi itu juga aktivis pemuda Muhammadiyah. Drum band Muhammadiyah itu kan luar biasa. Nah itu timnya Ibu di drum band Muhammadiyah itu. Ibu saya aktivis NA Aisyah. Selamat datang di podcastmu, Podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Kali ini saya ditemani Ustadz yang sangat spesial. Bersama kita Ustadz Susapto MPI. Ahlan wa sahlan di Batur Ustadz. Ahlan wa sahlan, alhamdulillah. Ustadz Susapto ini nama panjangnya hanya Ustadz Susapto atau ada nama panjang lagi? Ya begitu, nama saya dikasih orang tua, Susapto. Orang Jawa ya, ibu saya Jawa, ayah saya Jawa. Tapi saya memang satu-satunya nama Jawa di keluarga saya. Semua adik-adik saya Arab semua namanya. Nggak tahu saya ini kenapa ibu saya ngasih saya nama Jawa. Asalnya dari mana Ustadz? Kalau kelahiran saya Kabupaten Kendal, tapi paling ujung selatan, jadi berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Desa paling terakhir, kecamatan paling ujung selatan, Kecamatan Patian, desanya Bakersari. Kayak gitu. Ya, hari ini beliau telah mengisi pengajian di Masjid Nurul Iman, Siderja. Mungkin bisa disampaikan apakah antum pernah datang ke Batur sebelumnya atau hari ini adalah pertama kali antum datang ke Batur? Saya ke Batur itu kalau tidak salah sudah ini yang ketiga atau keempat gitu Mas. Jadi sudah beberapa kali ya? Ya betul. Itu dalam acara apa? Dulu itu pernah ngaji di masjid sebelah ini, masjid besar ini, waktu masjid itu belum jadi, belum sempurna kayak gitu tuh. Entah tahun berapa tapi saya lupa. Waktu itu dengan Ustadz Furhan namanya. Ustadz Furhan. Iya, waktu itu saya diantar sama Ustadz Husain Elmahi teman saya, waktu dari sama-sama dari Darul Arkom waktu itu. Kemudian yang keduanya pas walimahnya Ustadz Hamzah atau Aji siapa namanya itu, Ustadz Aji Pranoto yang dari Sumber itu. Ketiganya itu kemarin pas acara touring karena ada jalan baru lewat Deles itu kan. Nah sama teman-teman jamaah pengajian itu kita touring ke situ, mampir di kita base campnya di tempatnya Pak Supriyono, Pak Supriyanto itu yang Mbak Tun itu toko di situ itu. Kemudian yang keempatnya berarti sekarang keempatnya itu yang pas ngaji ini di Masjid Nurul Iman Sidarja itu. Jadi sudah terbiasa dengan jalan naik turun Ustaz? Ya kalau jalan yang kayak gitu karena dulu saya hidup di Kalibeber Mas. 2 tahun saya pernah hidup di Kalibeber, jadi sering ke sini, ke atas sini sering kayak gitu sampai Dieng lah. Tapi kalau sampai Batur ya 4 kali itu. 4 kali. Memang ada ungkapan kalau orang baru 1 kali datang ke Batur maka dia akan menumbuhkan rasa cintanya sehingga dia akan datang kembali. Bersama Ustadz Susapto MPI. Mungkin selain di Batur ini Ustadz, di daerah Banjarnegara selain Kecamatan Batur antum pernah kemana lagi? Kalau di daerah Banjarnegara, saya dulu mainnya itu di sekitaran Merican ya, di Waduk Merican itu. Karena waktu itu saya masih sekolah di
sebelum unsik di IIKI itu teman-teman saya banyak juga dari sekitaran situ. Jadi kita main-main ke sana gitu. Kalau untuk mengisi pengajian Ustaz, selain Batur, Kalau maksudnya di daerah mana itu? ya masih di dalam Banjarnegara. Saya belum, kayaknya belum Belum. ada ya, belum ada. Baru Batur ini. Pernah juga di Wanayasa. Wanayasa Banjarnegara ya? Wanayasa Iya, Banjarnegara. pernah di Wanayasa. Iya, tapi entah tahun berapa itu dulu. Lama sekali saya terkejut juga waktu di Wanayasa itu. Karena waktu itu seperti pasar Tiban itu. Saya nggak nyangka aja, datang kaget. Wah, ada yang jual beli arit dan lain sebagainya. Ramai betul itu waktu itu di Wanayasa itu. Nggak tahu, gitu Mas. Ya, ini mungkin agak sedikit awam ya Ustaz. Mungkin gelar MPI kan biasanya yang sering kita dengar adalah SPD, Iya, kemudian iya, atau iya. MPD, MPDI, kemudian MAP dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Mungkin MPI itu apa Ustaz? Itu Magister Pemikiran Islam. Oh, pemikiran Pemikiran Islam. Islam, iya. Ya, tadi saya sempat searching Magister Perikanan. Saya di pemikiran Islam karena latar Ya. belakang saya kan S1 saya filsafat, Mas. Filsafat, Jadi teruskan di S2-nya itu di pemikiran Islam. pemikiran Ji, Islam. kayak Kalau gitu. boleh tahu di mana Ustaz kuliahnya? Kalau filsafat saya di IAIN UIN Sunan Kalijaga, tapi saya ini produk terakhir IAIN karena setelah saya lulus berubah jadi UIN. Kemudian S2-nya alhamdulillah itu dapat di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2010 kemarin. 2010. Ji, kayak gitu. Kemudian sebelum kuliah mondok di mana? Wah, kalau saya mondoknya pindah-pindah. Dulu waktu kecil tahun 86 saya ikut saudara itu di Gontor. Nangis terus pulang. Terus pindah lagi saya di Sulu, di ITC Sulu kan. Sampai 4 tahun selesai. Terus saya di Ciamis. Di mana itu Ciamis itu namanya itu? Nursalam, pesantren Nursalam Ciamis, Ujang, Cikoneng, Cintaharja. Ya kayak gitu. Terus pernah di Jepara juga. Jepara itu API, asrama pendidikan Islam di Jepara itu di tahunan waktu itu di situ. Ya gitulah orang pesantren. Waktu masih muda suka kesana kemari gitu. Dulu berapa tahun saat di Gontor? Oh enggak sampai berapa tahun itu. Hanya enggak, beberapa bulan. Iya. Nangis terus kata ibu saya itu. Beliau nggak tega lihat saya jauh itu. Jadi setiap hari di rumah ditangisi, gimana anak ditangisi ibunya, akhirnya kan katanya kan nyetrum ya. Oh, iya. Nah akhirnya nggak betah ya, nangis terus ya pulang kan kayak gitu. Itu awal tahun 86 dulu. 86 berarti Usia lulus MI. Saya kan di MI kampung saya dulu. Kalau Ustadz Bahtiar Nasir itu alumni tahun 88. Oh gitu ya. Jadi mungkin ketika antum di sana ya beliau sudah senior lah. Anjir. Iya, betul. Saat ini antum menjadi guru di Pondok Darul Arkom, Ustaz. Iya, betul. Mungkin boleh tahu antum mengajar di pelajaran apa? Saya mengajar di pelajaran Sakofah Islamiyah, Ustaz. Sakofah Islam. Di situ cuman saya ngambil cuma di kelas 6 tapi Ustaz. Di kelas 6 aja. Ya kalau santri-santri kelas 5 bawahnya belum kenal lah di kelas 6. Ya cuman itu aja. Sakofah itu tentang apa Ustaz? Itu titik beratnya pada sejarah hasanah keilmuan umat Islam dan bertitik sejarah pada sejarah terjadinya perpecahan di tubuh umat Islam. Kayak di Rosatul Firok lah kayak gitu loh Ustaz. Ada aliran-aliran dalam Islam seperti itu, tapi dirunut dari akar sejarahnya juga perkembangan teologisnya kayak gitu. Dia cuma membekali anak-anak kita aja biar nggak begitu bingung ketika nanti keluar menghadapi berbagai macam aliran atau berbagai macam paham seperti itu. Itu tujuannya dari diajarannya Sakofah Islamiyah seperti itu. Mungkin tentang pelajaran keislaman mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman bagaimana agar kita bisa membentengi diri kita dari ajaran-ajaran yang sudah melenceng dari Islam. Gitu.
Yang paling pertama, betul-betul kita harus bertamuk. Ta'amuk itu artinya kita memang memperdalam betul ya tentang ilmu-ilmu dasar keislaman. Dalam hal ini ambillah kalau kita mazhabnya itu Ahlussunnah wal Jamaah secara umum itu pegang betul. Apapun yang di luar itu ya mungkin sebagai komparasi boleh atau sekedar sebagai perluasan cakrawala wawasan boleh. Cuman jangan sampai dimasukkan ke dalam keyakinan kita kondisi seperti itu. Pegang dulu. Kemudian yang keduanya, memang kita harus selalu berusaha untuk terus menambah ilmu kita. Wabil khusus ilmu-ilmu dasar tentang aqaid, tafsir Quran, dan lain sebagainya itulah. Kondisi seperti itu, Ustaz. Adapun untuk perkembangan sekarang yang bermacam-macam aliran itu, memang kita tidak bisa untuk tinggal diam. Maksudnya tetap harus kita berupaya untuk memahaminya, tapi dengan terus-menerus. Kalau usia-usia semacam kita atau saudara-saudara yang masih muda-muda ini, harus selalu nempel lah sama orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Atau ustadz-ustadz yang memang lebih senior dari kita-kita. Kondisi seperti itu. Itu aja Ustaz. Ya, di samping kesibukannya mengajar di pondok ya Ustaz, mungkin ada kesibukan yang lain yang antum kerjakan selain menjadi guru di Darul Arqam. Saya menjadi guru, ya sebenarnya menjadi guru itu guru formal dan non formal saya ini. Ya. Maksudnya kalau guru formal kan di sekolah-sekolah, kalau non formal ya di masyarakat itu yang banyak melancam saya. Selain itu saya bertani karena saya orang kampung. Bertani. Ya, cuman taninya ya gimana ya, nggak bisa ditinggalkan karena budaya adatnya kayak gitu kan. Cuman saya kan nggak seperti tani-tani yang betul-betul petani itu enggak. Jadi kalau sela-sela aja punya kopi saya itu kan. Tanaman-tanaman kopi itu ya. Nah itu aja hiburan. Karena kalau sudah masuk ke ladang itu rasanya nggak terasa aja waktu habis gitu. Saking nikmatnya, senangnya. Orang-orang sebenarnya nggak ngerti kalau saya bertani itu Ustaz. Juga saya kalau ditanya teman-teman, apa kamu sekarang? Tani itu nggak percaya. Tapi begitu lihat datang ke rumah saya, kok saya pulang dari ladang nyunggi kopi gitu, lah Ustaz, ini betul-betul petik sendiri. Ya iya, saya panen sendiri. Karena saya pengen kan kopi saya kalau panen itu dalam kondisi yang sudah matang betul merah. Jadi kalau panen ya agak lama itu Ustaz. Itu hiburan Ustaz, hiburan. Tapi jelas kalau tanggung jawab saya sudah mengambil jalan sebagai dai Ustaz. Itu memang guru itu tuntutan. Panggilan jiwa, memang jiwa saya gitu. Nyaman aja saya dari guru itu. Baik formal maupun non formal nyaman aja saya. Dan dengan begitu saya tertantang, saya harus selalu belajar terus Ustaz. Mana mungkin saya akan menyampaikan tanpa saya harus belajar. Orang Arab mengatakan fakidus saya layuti. Kalau kita nggak punya, apa yang akan kita berikan? Apalagi ilmu, terus belajar terus. Nah ini suatu profesi yang betul-betul nyaman bagi saya. Hobi saya baca apalagi, wah tersalurkan di situ. Ini seperti itu. Selain bertani, mungkin ada kegiatan yang lain Ustaz? Apa kegiatan saya? Kayaknya nggak ada aja, saya juga ngajar aja. Saya sebenarnya ngajar itu nggak cuma di Darul Arqam Ustaz. Ada di pesantren namanya Rahmah Yunusiah. Itu tahfidz Quran. Saya ngajar di situ. Kita juga punya sekolah tahfidz tingkat dasar STTD. Saya jadi kepalanya di situ. Saya ngajar juga di Mad Ali Darul Muslihin sama di Setida Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Di situ sama teman-teman yang di Mad Ali. Juga ada satu lagi saya ngajar kalau sekarang jadi Umkaba, Universitas Muhammadiyah Kendal. Di situ bareng-bareng jadi sama teman-teman itu. Apa tujuan kita? Ya satu jelas, bagaimanapun namanya mahasiswa atau siswa siapapun itu kan harus diwarnai dengan warna atau celupan sibgoh yang mudah-mudahan betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan cuma kayak gitu aja. Tadi sibgoh apa artinya Ustaz? Mungkin biar teman-teman sibgoh itu kalau maknanya secara bahasa itu celupan Ustaz. Celupan. Iya dicelup kayak gitu.
Dan kalau dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kan, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Gini, celupan Allah itu. Jadi gini ya Ustaz ya, orang-orang yang tersibgoh dengan benar itu dimanapun berada dia tidak mudah luntur, Ustaz. Oh, seperti jati diri ya, Ustaz? Jati diri, karakter lah gitu. Dan orang-orang seperti ini dimanapun tidak terwarnai tapi berusaha mewarnai. Nah kalau sudah terjun di dunia dakwah, ada satu yang disebut dengan strategi. Ngentir tapi tidak kentir. Itu dalam bahasa Jawa. Karena kalau di dakwah itu kan ya kayak gitu ya, setiap apa namanya, kita melihat budaya sesuatu yang mungkin kurang sesuai dengan agama, kurang sesuai dengan ajaran yang benar. Tapi kan nggak bisa ditabrak, nggak bisa. Bagikan arus banjir, kita nggak mungkin motong arus, itu nggak mungkin. Tapi kita ngikut alur itu, hanya kita ngikut alur tidak hanyut, tapi kita bisa nyebrang ke sebelah meskipun agak jauh. Kan miring ke sana ya, motongnya motong miring kan kayak gitu. Terus strategi nantilah kalau antum banyak terjun di dunia dakwah akan mengalami banyak sekali hal-hal demikian, dan itu yang mengasah kita, Mas. Yang mengasah kita betul sehingga apa ya? Ada kepekaan, ada suatu apa rasa-rasa betul-betul saya harus berbuat gini, harus berat gini, kayak ada bimbingan-bimbingan gitu, Ustaz. Itu sudah pasti. Terjunlah. Di mana Anda bisa terjun untuk menolong agama Allah, terjunlah. Allah pasti akan menolongnya. Ini seperti itu. Ya. Kemudian Darul Arkom itu pondok Muhammadiyah ya, Ustaz? Mungkin apakah antum hanya fokus di dalam pendidikan Muhammadiyah saja, atau antum bergerak di Muhammadiyah di bidang-bidang yang lain? Kalau saya itu lebih cenderung di bidang dakwah, Ustaz. Dakwah. Dakwahnya saya. Jadi hidup saya itu dari satu kajian ke kajian lain, meskipun ada di sekolah formal ya. Di sekolah formal kan ada jam-jam tertentu. Maka nih, jadwal saya kayak di Darul Arkom sendiri hari Sabtu, Senin. Nanti di Rahmah Yunusia Selasa, Kamis. Itu jam-jam tertentu juga kayak gitu di beberapa. Lah yang banyak itu dari masjid ke masjid atau dari rumah ke rumah, dari satu majelis taklim ke majelis taklim lainnya. Kondisi seperti itu. Karena ini medannya sangat luas, Ustadz. Medannya sangat luas. Tanggung jawab ini juga masih panjang sekali. Nah, ini harus diambil, betul-betul harus diambil. Jadi seperti itu. Saya jadi cenderung kayak gitu, Ustadz. Mungkin tadi ada satu pertanyaan yang mungkin hampir lupa ditanyakan. Apakah antum ini sudah bergabung ke dalam Muhammadiyah itu sejak lahir? Artinya dari orang tua yang sudah bermuhammadiyah. Dari orang tua yang sudah bermuhammadiyah, atau memang di tengah jalan antum memutuskan untuk bergabung dengan Muhammadiyah? Ibu saya aktivis NA AIS ya. Teman-teman ibu ya, teman-teman ibu. Ibu saya sudah tua, Mas. Sekarang usianya sudah 78 tahun. Jadi kalau ibu kangen sama teman-teman itu, biasanya bilang sama saya, "Le, ayo titer ke Mas Nur Hadi, itu juga aktivis pemuda Muhammadiyah. Ketika ibu masih masih remaja putri ya. Ibu kan itu dulu ketika masa zaman ibu itu drum band Muhammadiyah itu kan luar biasa. Nah itu timnya ibu di drum band Muhammadiyah itu. Jadi kalau ketemu sama aja. Kalau teman-teman ibu itu ketemu saya pasti salam. Ibu gimana kayak itu. Jadi kalau saya lahir memang ibu saya aktivis kayak gitu, Mas. Di lingkungan Muhammadiyah seperti itu. Dan mulai aktif di Muhammadiyah secara struktur organisasi, saya menjadi ketua ranting pemuda Muhammadiyah waktu itu. Terus naik di cabang seperti itu. Sampai cabang Muhammadiyah seperti itu, Mas. Kalau sekarang ya kemarin itu di PDM di bidang dakwah juga, Mas. Dari berbagai kesibukan yang ada, Ustaz, dari menjadi guru, kemudian bertani, kemudian menjadi anggota di PDM. Nah, itu bagaimana antum mengatur waktu sedemikian rupa?
Saya mengikuti jadwal aja, Ustaz. Mengikuti jadwal. Iya, tetap mengikuti jadwal. Dan tapi saya mempunyai jadwal khusus untuk baca, Ustaz. Kalau Hmm. baca itu karena sudah menjadi sesuatu yang apa ya, kebiasaan saya, hobi saya dari kecil, saya harus baca. Apalagi kalau sekarang kan jadi tuntutan, Ustaz. Tuntutan betul bagaimana saya harus menambah ilmu saya, menambah wawasan saya. Kondisinya seperti itu. Ya, waktu istirahat memang saya jaga betul. Nah, ini mungkin karena kelemahan fisik saya juga, Ustaz. Saya tuh kalau seharian, pokoknya kalau siang itu harus ada waktu istirahat bagi saya. Kalau nggak capek, Ustaz. Apalagi nanti kalau kan sekolah saya batasi sampai duhur ya. Habis duhur sampai ya menjelang asar atau saya bisa istirahat. Karena nanti saya bisa dari asar pulang jam 10, kadang jam 11 itu kan nggak mungkin. Kalau upahnya dari pagi sudah mulai terus tanpa ada jeda istirahat. Kalau ngisi ngaji sambil ngantuk bisa bayangin. Pernah terjadi itu masalahnya. Maka saya jaga betul jangan sampai saya ngaji kok sambil nahan kantuk itu betul-betul itu, Ustaz. Itu untuk waktu saya kondisi seperti itu. Mungkin terakhir Ustadz, Nggih. mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan untuk kami semuanya yang ada di Batur ini. Yang pertama untuk guru-guru. Kemudian yang kedua untuk pemuda Muhammadiyah yang ada di Batur. Iya. Untuk pesan kepada guru yang terutama, bahwasanya sadari guru dalam bahasa Jawanya itu digugu dan ditiru. Maka seorang guru harus menjadi uswah dalam segala contoh maksudnya. Supaya dicontohkan guru itu selalu dimonitor oleh siapa saja. Nggak cuma oleh anak didiknya, di masyarakat pun guru itu menjadi sasaran monitor. Itu pasti itu gerak-geriknya dinilai orang. Makanya lengkapilah guru itu dengan perilaku yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, guru harus selalu belajar, menambah wawasan, menambah ilmu lagi. Supaya kalau ada anak-anak yang lebih mempunyai daya nalar lebih itu, dia tidak mentok hanya terbatas pada kemampuan guru yang cuman segitu. Kalau guru wawasannya lebih luas, dia akan bisa memotivasi orang lebih luas juga. Kemudian yang ketiganya, bagi guru harus selalu menambah ilmu. Guru. Bukan berarti guru itu tahu segala sesuatu, enggak. Tapi guru yang baik pasti dia akan menambah ilmu. Kemudian untuk para pemuda, diingat aja bahwasanya pemuda itu orang Arab mengatakan inna fiyadis subhani amrul ummah. Di tangan pemuda lah umat atau masyarakat itu bisa bangkit atau tidak. Punya nilai atau tidak, itu penggerak utama itu orang muda, anak-anak muda. Nah, anak-anak muda yang bergerak ini tentu saja harus seiring dengan kita sebagai kader-kader di persyarikatan. Secara akhlaknya harus bagus, secara ilmunya harus bagus. Semuanya lah kondisi seperti itu sehingga umat ini tergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Mungkin kalau skala batur yang batur, tapi bisa batur itu kalau digerakkan betul nanti bisa menginspirasi yang lain. Itu sudah pasti kayak gitu itu. Jadi ini untuk para pemuda. Dan yakinlah apa yang kita lakukan selaginya kita ikhlas di jalan Allah, selaginya kita mencari ridha Allah, Allah pasti akan menolongnya. Kondisinya seperti itu. Mungkin itu saja bagi anak-anak muda. Dan waktunya mungkin masih panjang anak muda, dan jalannya masih panjang. Jadi silahkanlah berkembang. Pokoknya berkembang dan berkarya yang terbaik untuk umat. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Susapto MPI dari Patian Kendal. Mungkin teman-teman dimanapun Anda berada, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus bergerak dan jangan hanya diam di tempat saja. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam saja, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan ingat pepatah Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak punya apa-apa, bagaimana bisa memberi? Maka bergeraklah dimanapun kita ditempatkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.